Hai Besti, selamat pagi. Selamat datang di channelku Pajem Majnun. Ini lagi pakai kaosnya, aku suka kaos ini, bagus banget. Duh. Itu banyak masalah ya Besti. Sudah 2 minggu. Ya sudah 2 minggu suamiku nggak pulang. Waktu itu gara-garanya tuh ya, hari Jumat itu aku kan lagi ada masalah tuh ya. Habis gitu dia tak suruh pulang tuh dia banyak alasan. Terus malamnya itu tak suruh pulang banyak alasan, lah inilah itulah. Akhirnya aku marah, terus tak minta motornya, terus tak jual. Sekarang tuh gantinya Honda Beat. Aku tuh nggak tahu ya Mbak, setelah saya 2 minggu pisah ini, kadang tuh saya merasa bahagia saya sendirian, kadang aku merasa aku kesepian, aku butuh laki-laki di sampingku. Ya emang aku masih sayang sih sama Mas Udin, tapi gimana, orangnya sudah nggak mau sama aku. Sebenarnya aku pengen sekali kendain ke rumahnya minta maaf, tapi dia sudah bilang sama teman saya kalau dia udah nggak mau sama aku. Jadi yang gimana? Pas awal-awal itu aku tuh oke, aku bilang aku bisa tanpa laki-laki itu. Tapi kalau ingat akad nikah ya, akad nikahku tuh sama dia, aku tuh nangis Besti. Sedih rasanya itu. Baru nikah berapa bulan ya, 6 bulan, akhirnya harus pisah ranjang kayak gitu. Dia aku rasanya Besti. Apalagi saat saat nikah kan orangnya pingsan tuh, lelap waktu itu. Sedih rasanya tuh Besti. Sedih banget. Tapi gimana lagi ya, ini sudah tak jalani aja lah. Karena waktu hari Senin yang lalu itu saya ke pengadilan agama Kota Kediri, bilang baru nikah nggak boleh gugat cerai, jadi harus nunggu 6 bulan. Jadi dilihat aja nanti sampai bulan 6 itu yang menggugat cerai duluan siapa. Kalau aku sih masih sayang sama Mas Udin, aku masih kangen sama dia. Tapi orangnya mungkin marah kali karena saya itu curhat-curhat di TikTok. Kata netizen tuh ngumbar aib, bagi saya itu curhat-curhat di TikTok. Gimana lagi Besti, aku sudah berusaha, tak pikir aku juga hamil, ternyata aku juga nggak hamil-hamil. Kalau ibuku bilang sih nggak usah balikan, ibuku nggak suka sama Sudin, tapi aku masih sayang sama Sudin. Tapi orangnya bilang udah trauma sama aku. Terus
harus gimana pasti, harus gimana coba. Aku tuh sedih banget. Ya aku tahu aku juga salah, tapi bukan berarti Mas Udin tuh nggak salah. Aku tuh pengen dia tuh di saat istrinya sakit dia datang menjenguk tanpa alasan apapun. Aku nggak tahu kenapa orang itu berubah ya. Apa mungkin ada dapat provokasi ya dari keluarganya, dari temennya ya. Aku selalu berdoa sama Allah, semoga kalau memang Mas Udin itu masih jodohku didekatkan sama aku, kalau bukan jodohku jauhkan. Tapi aku tidak tahu nanti bulan 6 itu gimana. Saya masih bingung. Sebenarnya pengen hari ini aku tuh sebenarnya keras mengambil dagangan tiwul, tapi orangnya sudah nggak mau ketemu sama aku. Aku bingung pasti. Aku nggak bilang aku tuh nggak salah, aku tuh salah, tapi Mas Udin juga salah. Dulu dia tuh baik banget tuh pasti, kenal di Facebook tuh baik loh, nggak seperti itu, nggak seperti sekarang ini. Dulu tuh baik banget, perhatian, sayang sama saya. Tapi nggak tahu kenapa orang itu bisa berubah. Awal-awal nikah itu selalu perhatian, kok dia nggak inget ya saat-saat dia tuh sakit pas malam pertama itu aku yang ngerawat. Kok dia lupa gitu. Kok yang dia selalu pikirkan aku nggak ada baik-baiknya buat dia, selalu jelek-jelekin. Tapi gimana lagi ya, aku juga sudah berusaha, orang udah nggak mau gimana. Mungkin Mas Udin udah punya wanita lain pasti, kan dia suka itu nonton-nonton. Kok nonton-nonton sih ya, dia suka ini loh, apa itu, masuk grup janda duda gitu. Nah buktinya waktu itu aku aja diblokir sama dia, terus tak lihat dia masuk grup janda duda. Masa belum cerai udah masuk grup gituan. Ya gimana ya, aku ingat saat dia tuh baik sama aku, perhatian sama aku. Sekarang orangnya dingin, gak banyak ngomong. Saya sampai bingung menghadapi suamiku itu. Aku tuh pengen Mas Udin tuh seperti yang dulu, yang waktu awal kenal itu, yang baik, perhatian, tulus sama aku. Yang dia bilang kelakuan kamu sama aku tuh gak seberapa. Dulu istriku yang dulu tuh pernah mukul aku, kok dia lupa kayak gitu ya. Aku sampai bingung pasti, bingung banget. Kok bisa kayak gitu. Aku tuh pengen hidup bahagia sebenarnya tuh. Ini yang pernikahan ketiga, terus kita tuh nikah untuk selamanya gitu loh. Kalau dikasih rezeki anak ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Tapi gimana ya pasti, saya tidak tahu. Saya tidak tahu pasti kedepannya kayak apa itu, saya nggak tahu. Hanya Allah yang tahu takdirku. Aku nggak tahu besok aku mati. Aku juga nggak tahu. Ini
banget yang sebelah sini, mau periksa takut. Semuanya aku pasrahkan sama Allah aja. Kalau memang dia masih jodohku ya alhamdulillah, kalau nggak jodohku ya gimana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya aja Besti, semoga aku kuat menghadapi. Aku tuh harus bertahan demi ibuku, demi anakku, demi rumah ini masih lama 8 tahun. Aku harus kuat tanpa laki-laki, ya nggak Besti. Aku nggak boleh nyerah. Kalau aku nyerah, gimana aku bisa kerja cari uang? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Besti dengerin curhatanku. Bebanku terlalu berat Besti, apalagi di Indonesia. Kalau di luar nggak masalah, kerja di luar negeri, di Indonesia cari uang tuh susah. Ya udah, makasih Besti ya, terima kasih. Jangan lupa ditonton, jangan di skip iklannya biar aku dapat AdSense. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.